Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI Ebenezer Tugu Pakis dan seluruh jemaat GBDI Gloria Karangrejo. Saya yakin pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan mendapatkan sebuah mujizat kesembuhan bagi kita yang sakit. Kita akan mendapatkan sebuah pemulihan bagi kita yang lemah. Bahkan pada hari ini kita akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru daripada Tuhan. Dan saya mengajak untuk sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Tuhan, kesehatan yang baru Tuhan Yesus, sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44 begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar mengenai kesetiaan. Jika berbicara tentang kesetiaan dalam ayat yang kita baca, yaitu dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata faithfulness, yang dapat berarti kesetiaan yang berkualitas. Dalam kisah tersebut mengisahkan bahwa ada seorang ibu janda yang memberi persembahan ke dalam peti persembahan. Jika kita sama-sama belajar dari kata persembahan dengan pemberian itu merupakan suatu kata yang berbeda, memiliki arti yang berbeda. Kata pemberian itu memiliki arti memberikan suatu hal yang baik atau memberikan suatu hal yang layak untuk diberikan. Tetapi kata persembahan memiliki arti yaitu memberikan hal yang terbaik. Hal yang terbaik itu berarti bukan hanya hal yang layak, bukan hanya layak untuk diberikan, tapi hal yang sangat layak, hal yang sangat baik untuk diberikan. Jika pada saat itu saya bayangkan bagaimana Yesus berada di depan peti persembahan, lalu Yesus mengamati orang yang memberikan persembahan. Banyak orang-orang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi Yesus tidak tertarik akan hal itu. Ia tertarik karena ada seorang ibu janda yang memberikan persembahan pada saat itu. Meskipun dikatakan persembahannya sedikit, hanya 2 peser. Tetapi Yesus tertarik, Yesus menaruh perhatiannya terhadap persembahan itu. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Dan jika kita bertanya-tanya, apa hubungannya persembahan dengan kesetiaan? Dalam persembahan itu bukan hanya berbicara bagaimana ibu janda memberikan persembahan ke dalam peti lalu Yesus melihatnya, tetapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan ibu janda tersebut. Kita tidak tahu bagaimana berapa lama ibu janda tersebut berada di dalam penderitaannya. Kita tidak tahu bagaimana berapa lama ibu janda berada di dalam kekurangannya. Namun pada saat kekurangannya, ibu janda tersebut memilih setia untuk memberikan persembahannya. Kadangkali jika banyak orang berada di situasi seorang ibu janda tersebut, mereka akan mengalami rasa yang pertama yaitu ketakutan akan kekurangan. Banyak orang akan merasakan ketakutan akan kekurangan, khawatir apa yang akan dimiliki, khawatir akan apa masa depan yang akan harus dilalui. Mereka khawatir bagaimana cara untuk bertahan hidup ke depannya, karena semua yang terbaik telah dipersembahkan dalam peti persembahan.
Dan juga yang kedua, yaitu jika banyak orang berada di situasi ibu janda tersebut, mereka akan merasa malu. Malu karena memberi persembahan cuma sedikit. Karena mungkin samping-samping orangnya atau orang-orang lain memberikan persembahan dalam jumlah besar, tetapi ibu janda tersebut memberikan dalam jumlah kecil. Malu karena jumlah yang dipersembahkannya. Tetapi kita sama-sama tahu, di balik semuanya itu, Tuhan Yesus tidak melihat dari jumlah yang dipersembahkan. Tuhan Yesus tidak hanya menilai dari jumlah yang dipersembahkan oleh orang-orang, tetapi pada saat itu Yesus menaruh perhatiannya atau Yesus tertarik karena dari kesetiaan atau ketulusan hatinya untuk memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat jumlah, melainkan dari kesetiaan hati. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kesetiaan hati harus kita miliki dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membeda-bedakan apa yang kita miliki, apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Melainkan Tuhan melihat hati kita, kesetiaan kita. Tuhan telah setia. Tuhan lebih dahulu setia bagi kita. Mari kita sama-sama mengembalikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang datang kepada kami Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan mengkomitmenkan kehidupan kami untuk kami memilih setia kepadamu Tuhan Yesus. Kami setia Tuhan untuk perkara kecil Tuhan. Kami yakin Tuhan akan perkara-perkara besar akan datang kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.